Ada yang punya keinginan untuk membeli rumah gak? Atau mungkin saat ini kalian baru aja mulai bayar cicilan rumah. Jadi gue tanya ke lu nih, gimana sih rasanya tuh memiliki rumah sendiri? Bisa dibilang adalah keinginan setiap orang, terutama bagi mereka milenial yang belum memiliki tempat tinggal. Tapi apa yang kalian rasakan setelah media mengatakan ini, Pak? Membeli rumah emang gak semudah kayak beli kuaci, Pak. Kata temen gue tuh. Emang iya ya? Faktanya, harga rumah di Indonesia mencapai 80 kali upah minimum dan gak murah. Hal ini juga diperparah dengan kenaikan harga di setiap tahunnya. Kemudian sempat ada pikiran di benak gue, kalau misal harga suatu rumah makin mahal, siapa yang mau beli? Dan gue pikir suatu saat, entah beberapa tahun lagi, harga rumah jadi murah, Pak. Logikanya kan gitu kan. Tapi ternyata gue salah, cuy. Karena sebenarnya ada faktor lain yang mempengaruhi harga rumah dan tanah terus mengalami kenaikan. Masalahnya hal ini juga nggak bisa dihindari, Pak. Karena tanah di bumi ini semakin lama akan semakin penuh, di mana angka kelahiran semakin bertambah daripada angka kematian. Pastinya mereka yang lahir akan membutuhkan tempat tinggal yang baru. Situasi seperti inilah yang disebut dengan supply and demand. Kemudian masalah berikutnya yang mempengaruhi kenaikan harga rumah dan tanah adalah lokasi dan infrastruktur. Hal ini juga diperkuat dengan kata investasi properti. Tetap saja investasi properti menjadi pilihan banyak orang. Kalian percaya nggak kalau sebenarnya kata investasi adalah penyumbang terbanyak dari kenaikan harga properti? Kalau gue sih percaya, cuman ada hal yang bikin gue bingung, Pak. Gimana bisa sebuah rumah sebagai sebuah hak dan tempat tinggal yang layak bagi umat yang belum punya rumah menjadi sebuah sarana investasi? Satu hal, Pak, ternyata karena profit. Ada sebuah keuntungan bagi pelaku pasar, baik itu investor atau pengembang, jika ada yang mau membeli properti yang mereka tawarkan. Sebenarnya properti seperti apa sih yang mereka jual? Apakah rumah yang gede banget, yang ada kolam renang, ada lapangan bolanya, ada stadion, atau mungkin bandaranya? Ternyata enggak, cuy. Karena sebenarnya target properti mereka adalah kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi bukannya bagus ya? Jadinya nantinya masyarakat kalangan bawah bisa beli rumah dengan harga sesuai untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Masalahnya adalah peminatnya bukan dari kalangan bawah, cuy. Justru hal ini memicu orang dari kalangan atas, dan gak cuma satu atau dua rumah yang dibeli, Pak. Hampir satu komplek bisa 70% unit perumahan bisa diborong semua. Hal ini emang beneran, cuy. Sering kali gue lihat beberapa unit rumah di satu komplek itu kosong, Pak, dan gak ada yang nempatin. Tapi setelah gue tanya beberapa penghuni rumah di sana, ternyata unit rumah itu udah laku terjual, tapi nggak ditempatin oleh pemiliknya. Jadi kenapa investasi bisa jadi pemicu orang kalangan atas untuk membeli sebuah rumah yang disiapkan untuk pasar kalangan bawah atau orang berpenghasilan rendah? Karena ada media, Pak. Masuk akal nggak menurut lo? Media iklan justru sangat berperan penting untuk meyakinkan pembeli bahwa rumah sebagai tempat investasi, bukan sebagai tempat tinggal. Menurut mata media, perumahan adalah sebuah bisnis, bukan hak asasi. Dan ironisnya, kenaikan harga paling besar adalah rumah tipe kecil. Tentunya hal ini sangat merugikan, Pak, terutama bagi kita sebagai masyarakat kecil dan berpenghasilan rendah. Dengan begini, impian untuk membeli rumah jelas akan semakin sulit. Apakah investasi properti masih bisa memberikan keuntungan, terutama di kondisi sekarang? Kalau menurut gue, masih, Pak.
Tapi untuk menjual sebuah properti bukan sebuah hal mudah. Karena properti bukanlah barang yang cepat laku, alih-alih memberikan keuntungan. Ternyata memiliki banyak properti, terutama rumah, itu memerlukan biaya perawatan dan perbaikan yang nggak sedikit. Apalagi semenjak adanya reksadana, saham, deposito, menurut gue, sebagai orang yang belum punya rumah nih, dan gak ngerti ilmu dalam bisnis properti, gue rasa kurang worth it lah. Alasannya kenapa nih? Yang pertama, Pak, kita tahu properti merupakan aset yang biasanya nilainya dinaikkan secara sistematis, baik oleh developernya sendiri atau pemilik rumah properti lama, yang merasa bahwa aset properti harus naik 10-20%. Sehingga biasanya kalau nggak perlu-perlu amat untuk dijual ya ditahan. Kalau NJOP naik 20%, maka minimum juga naik 20%. Kalau NJOP nggak naik, tetap aja pemilik rumah akan menaikkan 20%. Karena aturan naik 10-20% inilah, pembeli jadi lebih pintar buat memilih harga rumah, Pak. Yang kedua adalah opportunity loss itu rendah. Opportunity itu maksudnya adalah kesempatan. Jadi semakin tinggi harga rumah, maka target poolnya itu akan semakin kecil, Pak. Makanya kenapa orang lebih memilih investasi rumah untuk kelas menengah bawah. Karena itu tadi, harga murah dan keuntungan lebih besar. Jadi mereka ini semakin melek finansial, Pak. Dan biasanya udah punya rumah, mereka beli juga untuk investasi. Dan biasanya faktor penentunya adalah sebuah lokasi. Kalau misal belinya adalah 15M, apakah lokasi itu akan naik cepat di masa ini? Parameternya, berapa banyak yang jual, berapa banyak yang sewa, di harga berapa. Penjual mikirnya gini, Pak, mau nahan juga opportunity kayaknya nggak bakal datang cepat. Pembeli pun juga sama, mikirnya kalau gue beli 15M, kapan nih kira-kira naiknya? Nah, bagi penjual, alih-alih ditunggu di harga 15 miliar yang jelas poolnya lebih kecil, jangan-jangan lihat kanan atau kiri, banyak yang jual nih, malah jadi lebih murah, sekitar 9M. Oke lah, saya jual 10M. Bagi pembeli, ngapain gue beli 15M? Kalau ternyata ada yang jual lebih murah, yaitu 8M. Nah, faktornya seperti itu, Pak. Dan yang ketiga adalah perubahan pasar. Masih tentang opportunity, Pak. Harga naik itu karena konsep scarcity. Yang scarcity-nya kan lokasinya, bukan bentuknya. Contohnya dekat kantor, area elit, gampang jualan misalkan. Tapi kira-kira kedepannya apakah masih bisa demikian? Ruko yang harus strategis dulu sih iya, Pak. Tapi sekarang ruko fisik makin sepi kan, dan lapak online makin rame. Coba kalian perhatikan di kios, di pusat-pusat belanja yang dulu 1 los itu bisa 2M, Pak. Sekarang ada yang di bawah 1M karena sejak zaman online shop, bayangkan kalau ruko-ruko udah mulai berpikiran seperti itu. Akibatnya ruko dan mall hanya jadi showcase saja, Pak, tempat penyimpanan. Konsep strategis udah bergeser karena beli apa aja bisa di mana aja. Rumah juga demikian, Pak. Dulu kan orang mikir rumah bagus itu ya di pinggir jalan utama, yang kalau masuk rumah harus bikin macet. Sekarang mulai berpikir di klaster atau di mana aja, toh bisa bekerja dari rumah. Ekspektasi gaya hidup ini membuat uncertainty, opportunity, capital gain pada rumah-rumah lama. Jadi ekspektasi gaya hidup ini membuat uncertainty, opportunity, capital gain pada rumah-rumah lama. Yang keempat adalah pendapatan yang stagnan, Pak. Tapi pengeluarannya pasti gitu. Kalau gue pribadi buat beli properti mahal, tapi bisa dapetin cash flow yang returnnya oke. Tapi kalau di kondisi sekarang, expertnya hilang, Pak. Orang bisa kerja di rumah, perusahaan melakukan adjustment sehingga mengurangi sewa di tempat mahal, dan sebagainya. Tanpa cash in, sebuah aset bisa menjadi liabilitas karena harus dirawat, Pak.
bayar IPL. IPL itu seperti bayar perawatan kayak listrik, air, pajak, dan sebagainya. Bayangin aja kalau lu punya apartemen luxury yang luasnya 300 meter persegi tuh, dengan IPL-nya 30.000 per M. Sebulan lu bisa bayar IPL-nya aja di atas 10 juta. Gak peduli dipakai atau enggak. Ya kalau punya satu, kalau lu punya 10, satu mobil sebulan melayang, Pak. Karena gak ditempatin dan gak ada yang nyewa. Jadi menurut gue itulah kenapa investasi properti itu kayaknya lebih lebih banyak akan pengeluaran, Pak, daripada income-nya. Yang jelas income-nya belum pasti juga. Jadi sebenarnya perlu nggak sih kita yang belum punya rumah wajib buru-buru beli rumah sekarang? Kalau menurut gue, buat lu yang punya duit ya nggak apa-apa, Pak. Lu bisa beli secepatnya dan mencari rumah yang cocok sesuai apa yang lu pengen. Terus gimana buat orang yang belum punya rumah dan kebutuhan hanya cukup untuk keluarganya? Ya gak masalah, gak perlu buru-buru lu punya rumah. Selama lu punya tempat untuk pulang, menurut gue lu udah cukup, Pak. Dan suatu saat, kalau memang Tuhan mengizinkan lu punya rumah, pasti lu akan punya kok. Apapun caranya, rumah itu akan jadi tempat tinggal lu, Pak. Nah, jadi mungkin segitu aja sih hal yang bisa gue jelasin tentang rumah, Pak. Sebenarnya ada banyak banget, Pak, yang pengen gue omongin, cuman gue pusing banget nih. Gue riset aja bingung mau nulisnya dari mana, mau sampai mana, dan ngejelasinnya kayak gimana. Jadi semoga setelah lu nonton video ini bisa mengerti apa yang gue omongin, walaupun agak terbelit-belit ya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat lu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And thank you. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. 'Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never